Ada apa di Ji'ronah? Telah kita sebutkan bahwa pasca perang Hunain, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan atau memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan rampasan perang dari perang Hunain di Ji'ronah. Yang ketika itu beliau mewakilkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu untuk menjaga rampasan perang tersebut. Maka kembalilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke tempat tersebut, ya, di mana telah dikumpulkan banyak sekali harta. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala dalam Ar-Rahiqul Maktum menyebutkan bahwa harta benda yang dikumpulkan oleh Nabi SAW atau dalam peperangan dari perang Hunain dikumpulkan sekitar 4.000 uqiyah perak, ya, 4.000 uqiyah perak, dan satu uqiyah itu adalah 40 keping dirham, ya, 40 keping dirham, berarti ada 16.000 keping dirham yang dikumpulkan dalam ghanimah tersebut. Demikian juga yang jumlahnya cukup banyak adalah hewan ternak. Disebutkan bahwa ada 24.000 ekor unta dan 40.000 ekor kambing yang dikumpulkan di Ji'ronah untuk dibagi-bagikan. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Ji'ronah, beliau tidak langsung membagi-bagikan, ya, rampasan perang tersebut. Kenapa, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah? Beliau masih menanti, ya, jangan-jangan nanti Hawazin, demikian juga orang-orang Tsaqif ada yang masuk Islam. Ya, beliau sangat mengharapkan hal tersebut. Kita masih ingat bahwa beliau mendoakan hidayah kepada orang-orang Taif, kepada orang-orang Tsaqif dan Hawazin agar mereka menerima Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih menginginkan mereka untuk masuk Islam, sehingga beliau menunda. Siapa tahu mereka masuk Islam, ya, sehingga tidak perlu untuk dibagi-bagikan rampasan perang tersebut, dikembalikan kepada mereka. Namun setelah beberapa hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanti kedatangan mereka, mereka tak kunjung datang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, beliau pun mulai membagi-bagikan ghanimah tersebut. Maka kemudian ghanimah itu dibagi-bagikan. Dan orang-orang yang mendapatkan pembagian ghanimah ternyata tidak semua dari kaum muslimin. Yang mendapatkan ghanimah, ya, atau orang yang banyak mendapatkan ghanimah ini adalah orang-orang yang justru baru masuk Islam. Ya, orang-orang yang dahulunya memerangi kaum muslimin, ya, menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru merekalah yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harta ghanimah yang banyak. Seperti Abu Sufyan misalnya, beliau mendapatkan 40 uqiyah. Berarti berapa? 1.600 keping perak, ya. Demikian juga beliau diberikan 100 ekor unta. Padahal Abu Sufyan ini dulu adalah gembongnya kaum musyrikin. Demikian juga Hakim bin Hizam, ya, salah seorang pentolan kaum musyrikin, diberikan oleh Rasulullah SAW 100 ekor unta. Kemudian diberi lagi oleh beliau 100 ekor unta. Bahkan Safwan bin Umayyah, ya, putra dari Umayyah bin Khalaf, salah satu gembong kaum musyrikin, sama, dia diberikan 100 ekor unta oleh Rasulullah SAW, kemudian diberikan lagi 100 ekor unta. Padahal mereka ini adalah musuh-musuh Islam dulunya. Nah, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada mereka harta yang demikian banyak? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melunakkan hati mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam, dibuat agar mereka mencintai Islam. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mencoba untuk menggambarkan bagaimana pembagian yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Lamma kana yaumu Hunain, athara Nabi sallallahu alaihi wasallam unasan fil qismah." Ketika perang Hunain, yakni setelah perang Hunain, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian ghanimah. Fa'atal Aqra ibn Habis mi'atan minal ibl. Maka beliau memberikan kepada Al-Aqra bin Habis 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah mithla dzalik. Demikian juga beliau memberikan kepada Uyainah, ya, yang semisalnya, yakni 100 ekor unta. Wa a'ta unasan min asyrafil Arab. Dan beliau memberikan pembagian ghanimah tersebut kepada pemuka-pemuka bangsa Arab. Wa atharahum yauma idzin fil qismah. Dan beliau mengutamakan mereka dalam pembagian. Artinya ada sebagian orang yang tidak diberikan oleh Nabi SAW,
dan ada orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat banyak dari pembagian ghanimah tersebut. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim dari Ibnu Syihab rahimahullahu taala, ya, kata Ibnu Syihab, ghaza Rasul sallallahu alaihi wasallam ghazwatul fath, fathi Makkah, thumma kharaja Rasul sallallahu alaihi wasallam biman ma'ahu minal muslimin, faqtatalu bi Hunain, fa nasrallahu dinah wal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan kota Makkah. Kemudian beliau pun keluar bersama kaum muslimin, kemudian beliau berperang dalam perang Hunain, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada agama dan kaum muslimin, kepada agamanya dan juga kepada kaum muslimin. Wa ata Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma idzin Safwan bin Umayyah mi'atan minan na'am. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah ketika itu ya belum masuk Islam, ya. Belum masuk Islam. Bahkan kita ingat pada beberapa pertemuan yang lalu, Nabi SAW itu meminjam baju besi dari Safwan bin Umayyah dalam keadaan Safwan bin Umayyah masih menjadi seorang musyrik. Ya. Namun ketika sepanjang perjalanan mungkin beliau melihat bagaimana Rasul SAW, ya, sehingga muncul kecintaan beliau kepada Rasul SAW, apalagi ketika itu beliau diberi harta ghanimah yang demikian banyak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Safwan bin Umayyah diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 ekor unta. Tsumma mi'atan, kemudian diberi lagi 100 ekor unta. Tsumma mi'atan, kemudian diberi lagi 100 ekor unta. Tentu bisa bayangkan 300 ekor unta diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Safwan bin Umayyah. Ini merupakan jumlah yang sangat banyak. Ya, sampai sekarang pun unta itu masih menjadi hewan ternak yang mahal, ya. Makanya kalau antum melihat ketika kita disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, maka yang paling afdal itu unta. Unta itu lebih mahal daripada sapi. Ya, kalau sapi saja sekarang berapa kemarin orang kira-kira, ya, ketika ingin berkurban sapi sekitar 20 juta. Itu sapi saja, ya. Sapi saja 20 juta. Dikalikan 300 sudah berapa? Ya, sudah 6 miliar, ya, sudah 6 miliar. Ya, bagaimana dengan unta? Miliaran berarti harta yang diberikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Safwan bin Umayyah. Kemudian apa tanggapan Safwan ketika diberi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harta yang demikian banyak? Beliau mengatakan, laqad a'tani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ma'atani. Sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepadaku apa yang telah beliau berikan. Artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepadaku harta yang demikian banyak. Wa innahu la abghadun nasi ilayya. Ya. Dan dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling aku benci. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang lebih dibenci oleh Safwan bin Umayyah daripada diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Kita tahu sendiri bahwa Umayyah bin Khalaf, ya, bapak beliau yang dulu menjadi majikannya Bilal, ya, terbunuh di perang Badar. Maka marahlah Safwan bin Umayyah menyimpan dendam kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Qala fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nas ilai. Dan kemarin kata beliau, dia telah memberikan harta kepadaku, dia telah berikan harta kepadaku, maka dia pun menjadi orang yang paling aku cintai. Lihat bagaimana Nabi SAW melunakkan hati Safwan bin Umayyah yang dahulunya sangat membenci Rasul SAW, berubah dia menjadi orang yang sangat mencintai Rasul SAW. Maka ini merupakan salah satu strategi dakwah, masyaallah muslimin. Terkadang kita perlu mengeluarkan modal, mengeluarkan harta, ya, untuk kita berikan kepada orang-orang yang mungkin tidak suka kepada Islam. Ya, agar mereka berubah menjadi simpati kepada Islam. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Hakim bin Hizam misalnya. Hakim bin Hizam, ya, dahulu dia masuk Islam, ya, di awal dia masuk Islam diberikan harta yang banyak. Namun ketika dia sudah masuk Islam, apa yang terjadi? Dia tidak menginginkan harta tersebut. Sehingga dikisahkan bahwa di masa kekhilafahan Abu Bakar, demikian juga di masa kekhilafahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, terutama di masa kekhilafahan Umar, ketika terjadi penaklukan, banyak sekali ghanimah yang masuk ke kota Madinah. Hakim bin Hizam itu tidak mau menerima ghanimah. Dia berikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, maka sampai Umar mengatakan, saksikanlah saya sudah memberikan kepada Hakim bin Hizam, tapi dia tidak mau. Awalnya tadi masuk Islam apa? Karena diberikan harta, dilunakkan hatinya. Tapi setelah iman itu kokoh, menancap kuat pada hatinya, maka beliau pun ya tidak mau lagi menerima. Beliau serahkan semua ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ghanaman baina jabalain fa'atahu iyah." Ya, suatu ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diberikan ghanam, kambing sebanyak 2 bukit. Ya. Sebanyak 2 bukit. Artinya jumlah yang sangat banyak. Dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu iyah. Maka Nabi SAW berikan dia. Ya. Jadi dari rampasan perang tersebut, sejumlah besar kambing diberikan kepada orang tersebut. Lantas apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh orang tersebut setelah menerima pembagian dari Nabi SAW? Fa'ata qaum aslimu. Masuk Islamlah kalian. Fa wallahi inna Muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqra. Demi Allah, ya, sesungguhnya Muhammad dia akan memberikan, ya, dia akan memberikan sesuatu tanpa dia merasa takut dengan kemiskinan sedikit pun. Saking dermawannya Nabi SAW diberikan. Ya. Dan ini menyebabkan ya, kemungkinan orang ini adalah pemuka kaumnya. Ketika dia diberi oleh Nabi SAW, dilunakkan hatinya oleh Nabi SAW dengan harta, dia kembali kepada kaumnya, mengajak kaumnya untuk masuk Islam. Aslimu, masuk Islamlah kalian. Karena Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dermawan. Faqala Anas, maka kemudian Anas mengatakan, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Sesungguhnya orang tersebut ketika dia masuk Islam tidaklah dia menginginkan kecuali hanya dunia saja. Masuk Islam agar mendapatkan ghanimah, masuk Islam agar dia mendapatkan harta. Qala fama yuslimu hatta yakuna al-Islam habba ilaihi minad dunya wa ma 'alaiha. Dan tidaklah dia masuk Islam ketika dia benar-benar masuk Islam, ya, Islam itu menjadi sesuatu yang lebih dia cintai daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Ya. Jadi tidak mengapa kita berikan harta kepada seseorang agar dia masuk Islam. Biarkan dia masuk Islam, kemudian biarkan dia mengetahui keindahan Islam, maka dia akan menjadi orang yang terdepan mengajak kaumnya untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun di sana ada juga sebagian yang tidak diberi oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang cukup lucu ya. Ada orang yang menolak kabar gembira dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, menolak keberkahan dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ceritanya disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika itu Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Sallallahu alaihi wasallam, ada Bilal dan ada Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, bagaimana kisahnya? Kata Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, "Kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil Ji'ranah. Dahulu aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang singgah di Al-Ji'ranah. Ini tempat pembagian ghanimah. Baina Makkah wal Madinah wa ma'ahu Bilal. Ji'ranah itu terletak di antara Makkah dan Madinah, dan ketika itu beliau ditemani oleh Bilal. Berarti ada Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah SAW, dan sahabat Bilal. Qala fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi. Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang Arab Badui. Faqal, kemudian dia mengatakan, ala tunjizuli ma wa'adtani. Wahai Muhammad, tidakkah engkau berikan apa yang telah kau janjikan? Artinya dia meminta bagian. Namun Nabi SAW mengatakan kepada orang tersebut, abshir, ya, bergembiralah. Ya, artinya siap-siaplah untuk menerima kegembiraan. Ya, tidak tahu, wallahu ta'ala alam apa yang diinginkan oleh Nabi SAW. Mungkin Nabi SAW meminta dia untuk bersabar terlebih dahulu. Ya, tapi yang jelas
dia akan mendapatkan kegembiraan, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi apa tanggapan Badui ini? Dia mengatakan faqala qad aktsarta alayya min abshir. Wahai Muhammad, alangkah banyak engkau mengatakan abshir, 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 ya. Bergembiralah, bergembiralah. Ya, jadi dia bosan. Ya, dia bosan karena Nabi SAW sering sekali memberikan kata-kata abshir, ya, bergembiralah kalian, bergembiralah kalian. Ya, faqbala ala Abi Musa wa Bilal ka hayati al-ghadban. Maka kemudian Nabi SAW beliau pun berpaling kepada Bilal dan kepada Abu Musa al-Asy'ari seakan-akan beliau marah. Ini orang diberikan kabar gembira oleh Nabi SAW tapi dia menolak. Faqala raddal busyra fa aqbala antuma. Kemudian beliau mengatakan kepada Bilal dan Abu Musa al-Asy'ari, dia telah menolak kabar gembira. Maka terimalah oleh kalian berdua kabar gembira tersebut. Qala qabilna. Maka Abu Musa al-Asy'ari dan Bilal tentu senang mendapatkan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami menerimanya wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Thumma da'a biqadahin fihi ma faghasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta diambilkan satu ember air, ya, satu baskom air, kemudian beliau mencuci tangan beliau, beliau mencuci wajah beliau, kemudian beliau meludahi air tersebut. Tsumma qala ishraba minhu, ishraba minhu. Ya, maka Nabi SAW memerintahkan Bilal dan Abu Musa al-Asy'ari untuk meminum air tersebut. Dan ingat, air ini adalah air yang berbarokah. Ya, terkena kulitnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jasad beliau memiliki keberkahan. Maka air bekas beliau mencuci tangan dan wajah beliau, demikian juga diludahi oleh beliau, adalah air yang dipenuhi dengan keberkahan. Wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma wa abshira. Kemudian kata Nabi SAW, guyurkan atau basahkan, ya, dengan air ini basahi wajah-wajah kalian dan juga leher-leher kalian. Wa abshira, dan bergembiralah kalian dengan keberkahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa akhadhal qadah fa fa'ala. Maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari dan Bilal, ya, mengambil air tersebut, kemudian mereka berdua melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW.